Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SAS akan mencoba menerangkan tentang Big Data. Yang pertama, pengertian Big Data. Menurut McKinsey Global, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume, yang dimaksud volume, distribusi atau velocity, keragaman atau variety yang sangat besar, dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru. Maksudnya untuk menjadikan informasi yang lebih bermakna. Yang selanjutnya, syarat-syarat untuk bisa disebut sebuah big data ada 3, yaitu volume, variety, dan velocity. Volume di sini adalah jika sebuah data sudah sangat besar atau banyak pada suatu penyimpanan. Banyak di sini berarti sudah sampai melebihi tera atau peta atau seterusnya. Yang kedua, variety. Variety adalah keberagaman dari data yang disimpan pada suatu penyimpanan. Jadi, tidak hanya menyimpan satu jenis data saja, tetapi beberapa jenis data dengan isi data yang juga banyak. Yang terakhir adalah velocity atau kecepatan. Jika sebuah big data tidak dapat melayani pengguna dengan cepat dan banyak, percuma saja. Karena orang yang menggunakan big data biasanya memiliki mobilitas yang tinggi sehingga perlu mengakses dengan cepat dan mengirim dengan cepat. Yang selanjutnya, ekosistem dalam big data. Ya, dapat dilihat ekosistem dalam big data ada 4, yaitu data device. Data device di sini adalah alat untuk mencari atau mendapatkan atau mengumpulkan sebuah data. Yang kedua adalah data kolektor, adalah tempat di mana biasanya sebuah data dapat diambil atau dikumpulkan, semisal seperti sebuah perusahaan, instansi pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, data aggregators, yaitu kompilasi atau gabungan informasi dari database dengan tujuan untuk mempersiapkan dataset gabungan untuk pengolahan data. Yang terakhir, data user atau buyers, yaitu orang yang menggunakan data atau membeli suatu data untuk dipergunakan untuk suatu hal atau kepentingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur Big Data. Cara terbaik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Big Data adalah dengan membagi masalahnya. Big Data Solution dapat dipahami dengan baik menggunakan arsitektur layar. Dan arsitektur ini terdiri dari 6 lapisan yang menjamin arus data yang optimal dan aman. Yang pertama ada data ingestion layer. Lapisan ini merupakan langkah awal untuk data yang berasal dari sumber tertentu dan akan memulai perjalanannya. Lalu, lapisan kolektor data atau data collector layer. Di lapisan ini lebih fokus pada penyaluran data dari lapisan penyerapan atau pengambilan data awal, ingestion, ke jalur data yang lainnya. Lalu yang ketiga, lapisan pengolahan data, yaitu data processing layer. Fokus utama lapisan ini adalah untuk sistem pemrosesan data pipeline, atau dapat kita katakan bahwa yang telah kita kumpulkan di lapisan sebelumnya. Lalu lanjut ke data storage layer. Seperti penjelasan sebelumnya ya, jadi big data itu membutuhkan storage yang cukup besar. Lapisan query data, lapisan ini merupakan tempat berlangsungnya prosesan secara analitik yang sedang dalam keadaan aktif. Lapisan visualisasi data, proses visualisasi atau tahapan mempresentasikan data dalam bentuk visual. Lalu di sini ada key roles kunci sukses proyek analitiknya ya. Ada business user, project sponsor, project manager, database administrator, data engineer, dan data scientist. Dan di sini masing-masing memiliki kegunaan dan tujuannya masing-masing. Selanjutnya ada data mining. Data mining terjadi dengan proses. Yang pertama kultur, yang kedua mining, yang ketiga methods, yang keempat use case, dan yang keempat research. Kultur atau memproduksi data. Manusia dapat memproduksi banyak data dari berbagai macam sumber pekerjaan seperti astronomi, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Satuan terkecil dari data adalah kilobyte, nilainya 10 pangkat 3, dan satuan terbesar adalah yottabyte, nilainya 10 pangkat 24. Selisih dari nilai data adalah pangkat 3, jadi 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, dan seterusnya sampai 10 pangkat 24.
Selanjutnya mining atau mengubah data menjadi ilmu pengetahuan. Jika kita dapat mengubah data menjadi ilmu pengetahuan, kita dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di depan, melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebajikan. Selanjutnya masalah dimensi pada big data. Yang pertama ada volume, yang kedua ada velocity, yang ketiga ada variety, dan keempat ada veracity. Next. Sekarang ada metode big data. Yang pertama ada text mining. Digunakan untuk mengolah data yang tidak terstruktur dalam bentuk teks web atau sosial media dan sebagainya. Kemudian digunakan juga untuk metode text processing untuk mengkonversi data tidak terstruktur menjadi terstruktur. Terus yang keduanya ada data mining. Digunakan untuk mengolah data terstruktur dalam bentuk tabel yang memiliki atribut dan kelas. Yang keduanya menggunakan metode data mining yang terbagi menjadi metode estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Metode pada big data. Yang pertama ada estimasi, ada forecasting, klasifikasi, yang keempat ada clustering, dan yang terakhir ada asosiasi. Sekarang ada output atau pola atau model atau pengetahuan. Yang pertama ada formula atau function, atau bisa juga rumus atau fungsi regresi. Yang kedua ada decision tree atau pohon keputusan. Yang ketiga ada korelasi dan asosiasi. Yang keempat ada rule atau aturan. Dan yang terakhir ada cluster. Sistem pengolahan pada big data ada dua cara, yaitu menggunakan distributed system. Distributed system berarti mengolah banyak data secara bersamaan, seperti contohnya pada web shopping. Banyak yang mengakses data yang sama pada web tersebut secara bersama-sama. Lalu yang kedua ada parallel system dan processing. Nah, sistem ini berguna untuk mengolah satu data menggunakan banyak prosesor, seperti contohnya computer science. Lalu ada framework aplikasi big data. Di sini ada dua, yaitu Hadoop dan MapReduce-R. Hadoop sebagai framework karena merupakan suatu kerangka perangkat kerja untuk komputasi big data. Lalu ada MapReduce-R. MapReduce-R untuk mengolah data juga bisa untuk mengolah big data. Langkah kerja pada framework MapReduce-R adalah yang pertama, input file. Pada bagian ini, pemasukan data belum diolah, masih menjadi raw data. Yang kedua ada each line pass to individual mapper instance. Pada bagian ini, data akan dibagi-bagi ke tiap instansi dan menjadi satu dan masih menjadi satu data. Yang ketiga ada map key value splitting. Pada bagian ini, instansi akan memisahkan data menjadi beberapa data dan akan diberikan tag nilai 1. Lalu yang selanjutnya ada sort and shuffle. Pada tahap ini, seluruh instansi yang ada akan memisahkan dan menyatukan data-data yang sama ke satu instansi, tetapi masih belum dihitung. Bagian selanjutnya ada reduce key value pairs. Pada tahap ini perhitungan data-data yang ada pada tiap instansi. Yang terakhir, final output data. Data yang sudah dihitung tadi akhirnya menjadi output. Untuk langkah kerja MapReduce-R seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.